Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan mengenai kepemimpinan pendidikan. Apa itu kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kepemimpinan. Proses kepemimpinan dapat berjalan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yaitu ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada kegiatan, pencapaian tujuan, ada tujuan atau target sasaran. Selanjutnya yaitu konsep dasar kepemimpinan. Fungsi pemimpin pendidikan yaitu menciptakan suasana yang kondusif, membantu kelompok untuk mengorganisir diri, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompoknya, dan mempertahankan eksistensi organisasi. Demikian, dan untuk pemateri selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Agil. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagan keterampilan kepemimpinan. Adapun yang pertama yaitu top level management. Top level management merupakan tingkatan manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi dan menjalankan kepemimpinan konseptual. Para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari, namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan, merencanakan strategi kebijakan ataupun peraturan dalam organisasi. Yang kedua ada middle level management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level management. Jika pucuk pimpinan merencanakan strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah bertugas untuk merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam rencana divisi, misalnya menyusun target secara spesifik dan konkret. Middle level manager wajib menguasai keterampilan operasional dalam mengelola departemen ataupun cabang. Manajer level menengah juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Selanjutnya, mereka menjadi penghubung komunikator antara manajer puncak dan manajer bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah dan sebaliknya, menyuarakan feedback dari manajer bawah ke manajer atas. Selanjutnya ada lower level management. Tingkat manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung serta bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Lower level management punya wewenang terbatas dan bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah. Untuk menjalankan peran ini, mereka butuh menguasai keterampilan teknis serta kemampuan dalam memimpin dan mengorganisir pekerja. Contoh manajer level bawah yaitu supervisor, office manager, section manager, dan mandor. Adapun materi selanjutnya akan dibahas atau dijelaskan oleh teman saya yaitu Ahmad Zulfikar. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu tentang model-model kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kepemimpinan visioner, yaitu memahami konsep visi. Visi adalah idealisasi pemikiran tentang masa depan organisasi yang merupakan kunci bagi perubahan organisasi yang menciptakan budaya dan perilaku organisasi yang maju dan antisipatif terhadap persaingan. B. Memahami karakteristik dan unsur visi. 1. Arah dan tujuan yang jelas. 2. Mencerminkan cita-cita yang tinggi dan menerapkan standard of excellency. 3. Menemukan inspirasi, semangat, kegairahan, dan komitmen. Yang keempat yaitu menciptakan makna bagi organisasi. Kelima, merefleksikan keunikan atau keistimewaan bagi organisasi. Yang keenam, menyeratkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. 7. Kontraktual, memperhatikan dengan seksama hubungan organisasi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu memahami tujuan visi. 1. Memperjelas arah umum perubahan organisasi. 2. Motivasi karyawan. 3. Mengkoordinasi tindakan tertentu. Langkah-langkah menjadi visionary leadership mempunyai 1. Menciptakan visi. 2. Perumusan visi. 3. Transformasi visi.
Dan yang keempat, implementasi visi. Kepemimpinan pendidikan yang visioner. Sifat kepemimpinan yang visioner yaitu selalu berjalan terus-menerus, lalu berorientasi pada pelayanan, lalu memancarkan energi positif. Lalu yang terakhir, mempercayai orang lain, melihat hidup sebagai petualangan, sinergistik, dan memperbarui diri. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan leadership adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengkoordinasikan, mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Transformasional. Seorang kepala sekolah dapat dikatakan menerapkan kepemimpinan transformasional jika ia mampu mengubah energi sumber-sumber daya baik manusia maupun non-manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuan sekolah. Perbedaan perilaku manajerial, manajer, bekerja di dalam ruang lingkup tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Lebih tertarik mengerjakan tugas dengan baik sesuai cara yang telah ditetapkan. Pemimpin lebih tertarik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lebih besar dan merealisasikan tanggung jawab sosial, melakukan pekerjaan dengan benar. Lalu perbedaan fungsional, manajer, perencanaan bersifat rutin pada bidangnya, mengatur penempatan staf untuk mengisi lowongan dalam struktur orang, menugaskan apa yang harus dikerjakan bawahan, mengendalikan pekerja agar mengerjakan sesuai dengan peraturan. Lalu pemimpin, perencanaan yang lebih luas, menjangkau jauh ke depan, menemukan dan mengembangkan profesional dalam rangka membangun institusi, menjelaskan apa yang harus dicapai, memberikan kebebasan pada pengikut cara yang terbaik untuk mencapai tujuan dan TJ. Perbedaan minat. Manajer, perhatian ke internal, lebih tertarik pada hal teknis, menjual produk dan jasa konkret, menghindari konflik, pemecahan persoalan jangka pendek dan terencana. Lalu pemimpin, berminat pada penggalangan, dukungan daripada konsultan, dan mendapatkan sumber daya, lebih tertarik pada aspek sosiolopolitis, psikologis, dan bisnis, menjual gagasan, pemikiran, perasaan, dan emosi yang dikaitkan dengan tindakan konkret. Konflik adalah hal yang wajar, membangun konsensus tentang visi masa depan dan tindakan konkret. Lalu kesimpulan kepemimpinan pendidikan yaitu kepemimpinan pendidikan pada hakikatnya merupakan produk situasional. Praktik kepemimpinan di sekolah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor situasi. Kepemimpinan yang berhasil adalah kepemimpinan yang dapat memenuhi kebutuhan situasi dan dapat memilih atau menerapkan teknis atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan situasi tersebut. Sekian dari pembahasan kepemimpinan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.